Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya atas nama Justina dengan NIM H052330 dari PGSD kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pendekatan Konsentris dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan. Dengan dosen pengampu, dengan hormat saya sebut namanya Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD, MPD. Baik, langsung saja kita masuk dalam materi. Yang pertama, landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum harus dinamis dan sesuai dengan kebutuhan pasar serta perkembangan zaman. Kebudayaan adalah landasan penting dalam pengembangan kurikulum, namun sering diabaikan. Filosofi, visi, dan tujuan pendidikan dipengaruhi oleh latar belakang budaya pengembangan kurikulum. Teori belajar dari psikologi seperti behaviorisme dan kognitif digunakan untuk memahami cara belajar siswa. Proses pengembangan kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi untuk mendukung pertumbuhan siswa sesuai visi pendidikan nasional. Yang kedua, pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Indonesia dengan keragaman budaya harus mengembangkan kurikulum yang mengartikan prinsip multikultural. Meskipun Undang-Undang Otonomi Daerah memungkinkan daerah mengelola pendidikan sendiri, pendekatan multikultural dalam kurikulum tidak otomatis diterapkan. Pendidikan multikultural seharusnya tidak hanya sekedar konten, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Pendekatan lintas budaya harus ditentukan ke dalam seluruh komponen kurikulum dan lingkungan belajar, sehingga siswa dapat memahami dan mengembangkan wawasan serta nilai-nilai melalui budaya mereka sendiri. Yang ketiga, pengembangan multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum dilibatkan 3 dimensi utama: kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan secara terpusat atau desentralisasi. Dalam sentralisasi, pemerintah pusat menetapkan ide dan dokumen, sementara daerah dapat menyesuaikan sesuai karakteristik budayanya. Dalam desentralisasi, daerah diberi kebebasan lebih besar, dengan pusat hanya diberikan pedoman umum. Alternatif lain adalah ide dikembangkan di tingkat nasional, sedangkan dokumen disusun di daerah dengan syarat daerah memiliki sumber daya yang memadai. Yang keempat adalah pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan menjadi hasil adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, atau kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultural yang ada. Yang kelima, pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuannya adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangatlah ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama, mereka adalah pengembangan kurikulum dan tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Oleh karena itu, jika kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam kurikulum sebagai ide dan kurikulum sebagai dokumen, maka kurikulum sebagai proses bukan lagi lanjutan dari keduanya.